Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Chot sudah terkapar di tanah, tubuhnya tak berdaya, dan nafasnya tersengal-sengal. Darah mengalir dari luka-lukanya, dan matanya yang sebelumnya penuh ambisi kini hanya menyisakan kehampaan. Di hadapannya, Boruto perlahan berjalan mendekat. Setiap langkahnya menggema di tanah yang penuh dengan sisa-sisa pertempuran. Sayang sekali, Chot. Ucap Boruto dengan suara dingin, menatap tubuh yang kini tak berdaya di hadapannya. Inilah kenyataannya. Semua ambisimu, semua rencanamu berakhir di sini. Apa kau punya kata-kata terakhir sebelum ajal menjemputmu? Chot mencoba menggerakkan bibirnya, namun yang keluar hanyalah erangan pelan. Matanya perlahan mulai tertutup, kesadarannya memudar. Tak ingin membuang waktu lebih lama, Boruto segera menggunakan Hero Jutsu. Seketika tubuhnya menghilang dalam sekejap, meninggalkan Chot yang telah kehilangan nyawanya di medan pertempuran. Sesaat kemudian, Boruto muncul di sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Sasuke dan Obito sudah menunggunya di sana. Begitu melihat Boruto datang, Sasuke langsung bertanya dengan nada serius. Bagaimana? Apa kau sudah memastikan semuanya? Boruto menatap Sasuke dengan mata yang masih dipenuhi jejak pertempuran barusan. Dengan suara mantap, ia menjawab, aku sendiri yang mengeksekusinya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia bukan Bunshin atau yang lainnya. Chot yang asli sudah lenyap. Obito yang mendengar pernyataan itu tanpa berpikir sejenak sebelum akhirnya menimpali dengan nada ragu. Tapi ada sesuatu yang janggal. Jika Chot benar-benar sudah mati, mengapa para biju itu masih menyerang kita? Mata Sasuke menyipit, lalu menoleh ke arah medan pertempuran yang masih bergejolak. Aku bisa melihatnya dari sini. Tanda cakar yang menempel di tubuh mereka tidak menghilang. Jika itu adalah teknik yang berhubungan langsung dengan penggunanya, seharusnya tanda itu lenyap bersama Chot. Ini berarti tanda cakar itu bukan hanya sekadar segel biasa. Obito mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus segera bertindak. Jika tanda itu tidak menghilang, maka ada kemungkinan lain yang belum kita pahami. Namun, sebelum mereka sempat mengambil langkah lebih lanjut, tiba-tiba para biju yang sebelumnya dalam wujud kecil mulai bergetar hebat. Dalam hitungan detik, tubuh mereka mulai berubah, kembali ke wujud asli mereka yang raksasa. Aura kekuatan yang luar biasa terpancar dari mereka, dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka mulai bertingkah tidak terkendali. Sial! Gumam Sasuke sambil menggenggam pedangnya erat. Mereka kehilangan kendali sepenuhnya. Sebelum ada yang sempat bereaksi, semua biju serentak mengeluarkan biju dama raksasa. Puluhan bola cakra berkumpul menjadi satu, membentuk serangan energi yang amat dahsyat, siap dilepaskan ke arah Boruto, Sasuke, dan Obito. Namun, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergerak. Pasir-pasir muncul dan melilit kaki mereka, menahan gerakan mereka sepenuhnya. Apa ini? Seru Boruto, berusaha melepaskan diri. Pasir? Sasuke segera menyadari siapa yang bertanggung jawab atas serangan ini. Sial, ini Sukaku. Pasir miliknya menahan kita. Boruto mencoba menggunakan Hiraishin untuk meloloskan diri, namun tangannya tidak dapat bergerak. Aku tidak bisa membuat segel jurus. Pasir ini menahan tanganku dengan sempurna. Obito menatap pasir yang semakin erat melilit tubuh mereka, lalu berkata dengan suara tertekan, aku bisa menggunakan Kamui untuk melarikan diri, tapi dalam kondisiku sekarang, aku tidak bisa membawa kalian berdua bersamaku. Dan ada sesuatu yang aneh, pasir ini menyerap cakra kita. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Jika kita tidak segera melepaskan diri, kekuatan kita akan terkuras habis. Situasi semakin memburuk. Biju ekor 4 mengeluarkan lahar panas yang mengalir deras ke arah mereka, menciptakan tanah yang membara di sekeliling mereka.
Boruto mengepalkan tangannya, wajahnya penuh ketegangan. Kita tidak punya waktu untuk berbicara. Jika kita tetap seperti ini, kita akan mati terbakar atau dihancurkan oleh biju dama mereka. Aku harus melakukan sesuatu. Sasuke menoleh dengan tatapan penuh harap. Apa yang kau rencanakan, Boruto? Kau bahkan tidak bisa bergerak. Boruto menghela napas dalam, kemudian matanya berubah. Jogannya berevolusi, memancarkan cahaya biru yang lebih intens dari sebelumnya. Dengan kekuatan matanya, ia membentuk sebuah segel transparan di udara, seperti dinding kaca yang tak terlihat. Saat biju dama raksasa dilepaskan, Sasuke dan Obito hanya bisa melihat dengan mata lebar saat serangan dahsyat itu menghantam dinding tak terlihat yang dibuat Boruto dan kemudian, secara ajaib, biju dama itu berbalik arah. Ledakan dahsyat terjadi di udara, menghantam para biju sendiri, menyebabkan mereka terhempas ke segala arah. Sasuke menatap Boruto dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin? Boruto, apa yang barusan kau lakukan? Namun, sebelum Boruto sempat menjawab, darah mulai menetes dari matanya. Tubuhnya goyah, penglihatannya kabur. Pasir yang mengekang mereka akhirnya melemah dan terlepas, tetapi Boruto sendiri hampir kehilangan kesadarannya. Boruto! Sasuke segera menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Apa yang terjadi padamu? Boruto mengerang, mencoba tetap sadar. Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang aneh. Rasanya tubuhku menjadi sangat lemas. Obito menghela napas berat. Mata itu masih menyimpan banyak misteri yang belum kita pahami. Boruto, kau harus berhati-hati. Kekuatan matamu luar biasa, tapi kau tidak bisa terus menggunakannya tanpa batas. Kau perlu istirahat. Sasuke mengangguk. Untuk sekarang, para biju sudah tidak bisa bergerak lagi. Kita telah menang dalam pertempuran ini. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikiranku. Boruto, meskipun dalam keadaan lemah, mengangkat kepalanya. Apa maksudmu, Paman? Sasuke menatap Obito. Mereka tahu kita mengendalikan Shinju Matsuri. Mereka juga tahu bahwa Rinnegan dari Shinju ada di tangan kita. Jika mereka benar-benar menyadari itu, mengapa mereka tidak segera mengejar kita? Apa yang mereka rencanakan? Boruto terdiam sejenak, lalu tiba-tiba matanya melebar. Aku melihat sesuatu. Obito dan Sasuke menatapnya tajam. Apa yang kau lihat? Dengan suara gemetar, Boruto berkata, aku melihat samar-samar kematian Kawaki. Aku tidak tahu bagaimana atau mengapa, tapi aku merasa nyawa ayah juga dalam bahaya. Mendengar itu, Sasuke menjawab, apa benar kau sudah bisa melihat masa depan dengan evolusi Jogan itu, Boruto? Jika kau benar-benar yakin, maka aku pikir kita harus mempertimbangkan itu. Walaupun Kawaki adalah musuhmu, tapi ada Naruto di sana. Obito yang mendengar itu menimpali. Berhenti, Boruto. Kali ini kau harus mendengarkanku. Aku tidak mengenali siapa Kawaki itu atau apalah. Tapi seperti yang kalian jelaskan, dia memiliki kemampuan yang kalian sebut dengan karma, dan dia melakukan itu kepada Naruto untuk menjaganya dari musuh. Aku pikir, walaupun aku tidak mengenalnya, aku mengerti cara berpikirnya. Dia tidak akan membiarkan orang yang berharganya mati, tanpa memastikan orang itu benar-benar aman dari ancaman. Jangan tanya alasan mengapa aku mengatakan itu, tapi aku rasa itulah kebenarannya. Dan lagi, para biju itu perlahan mulai bergerak. Aku rasa pertarungan masih belum selesai. Setelah Obito berkata demikian, tiba-tiba para biju yang ada di depan mereka semuanya menghilang tanpa jejak. Sasuke, Boruto, dan juga Obito yang melihat fenomena itu terkejut sebab orang yang mengendalikan para biju, yaitu Kot, sudah mati sebelumnya. Melihat itu, Boruto tiba-tiba berkata,
Itu tidak mungkin. Aku harap rasa takutku tidak terjadi. Mendengar itu, Sasuke menjawab, apa maksudmu, Boruto? Apa kau mengetahui sesuatu tentang fenomena ini? Tanpa menjawab, Boruto langsung berlari meninggalkan mereka berdua. Dia melayang ke udara dan menuju lokasi tempat keberadaan jasad Kot. Saat itu, Boruto kaget dengan apa yang dia lihat. Tiba-tiba, para biju yang sebelumnya menghilang muncul di dekat jasad Kot. Melihat itu, Boruto berkata, mustahil. Itu mustahil. Jika dia bisa melakukannya, ini benar-benar gawat. Tak lama setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba jasad Kot mengeluarkan karma putih yang menyelimuti dirinya. Setelah itu, semua biju yang ada di dekatnya terserap oleh tanda karma tersebut. Boruto yang melihat para biju sedang diserap oleh karma putih langsung mengeluarkan jutsu rantai besinya untuk mengikat para biju agar tidak terseret oleh karma putih dari jasad Kot. Saat itu, Boruto berteriak, sialan. Bagaimana bisa ini terjadi? Padahal dia sudah mati, tapi karma putih itu masih bisa menghisap para biju. Dan lagi, bagaimana mungkin karma putih itu bisa aktif di tubuh Kot yang sudah tidak bernyawa? Tiba-tiba, Momoshiki membawa kesadaran Boruto ke suatu tempat untuk berbicara. Saat itu, Momoshiki berkata, kau masih belum mengetahui apapun tentang karma, bocah. Bahkan jika kau bertanya padaku, aku juga tidak akan bisa menjelaskannya dengan pasti. Lagi pula, apa yang kulihat saat ini benar-benar fenomena yang langka. Ternyata, karma putih itu memiliki rahasia tersembunyi yang masih belum diketahui sepenuhnya. Walaupun itu adalah karma yang cacat, tapi dia tetaplah karma. Boruto yang mendengar itu membalas dengan marah, berhentilah mengajariku seperti itu, sialan. Segera katakan bagaimana karma putih itu bisa keluar dari tubuh Kot. Aku sudah pastikan dia mati di tanganku. Dan lagi, aku tidak bisa menahan terlalu lama para biju itu agar tidak terserap oleh karma putih itu. Segera beri jawaban singkat. Momoshiki hanya tertawa kecil dan menjawab, aku tidak percaya dia akan mati secepat itu, bocah. Ya, walaupun aku sendiri menyadari kalau dirinya yang sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tapi karma itu yang akan menggantikan peran penggunanya. Mungkin aku akan menyederhanakannya. Ibarat para Shinju yang mengendalikan ratusan Sumaka. Jika para Shinju itu lenyap, maka Sumaka yang masih hidup akan memiliki kendali atas dirinya sendiri. Aku bisa katakan, karma putih itu seolah memiliki nyawa dan pikirannya sendiri. Setelah Kot mati, karma putih itu akan menggantikan perannya, dan kau akan melihat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Intinya, jika kau tidak ingin melihat sesuatu yang merepotkan, jangan biarkan para biju itu berhasil diserap oleh karma putih Kot, bagaimanapun caranya. Setelah mendengar ucapan Momoshiki, Boruto dengan kekuatan penuhnya membuat beberapa bunshin untuk mengikat setiap biju yang ada dengan jutsu rantai miliknya. Saat itu, Boruto hendak menggunakan kembali kekuatan evolusi Jogannya untuk menyelamatkan para biju. Namun, saat dia hendak melakukan itu, dia tidak bisa menahan perih dari matanya karena sebelumnya dia telah mengeluarkan cakra yang banyak dalam pertempuran sebelumnya. Boruto berkata dalam hatinya, ini gawat. Aku tidak bisa menahan mereka semua terlalu lama. Aku harus segera menghubungi Paman Sasuke dan juga Obito. Setelah Boruto berkata demikian, dia hendak menggunakan Hiraishin untuk memindahkan Sasuke dan Obito. Namun, sesaat sebelum dia berhasil melakukannya, tiba-tiba dari bawah tanah muncul kembali ranting kayu yang mencoba untuk mengikat Boruto. Boruto yang melihat itu langsung menghindar sambil tetap menahan para biju agar tidak terseret masuk ke dalam karma putih itu. Tiba-tiba, dari dekat jasad Kot, muncul dua Susanoo milik Sasuke dan Obito. Mereka berdua langsung menghancurkan jasad raksasa biju yang sedang ditelan oleh hisapan karma. Obito berteriak, Boruto! Aku dan Sasuke akan segera mencabut sisa tanda cakar Kot yang ada pada setiap biju agar mereka semua tidak dalam bahaya lagi.
Aku pikir mereka terserap tadi karena masih adanya tanda cakar kot dan cakranya. Hancurkan dia sampai berkeping-keping. Walaupun dia sudah mati, karma putih itu harus dilenyapkan. Setelah Obito berkata demikian, dia pergi dengan Susanoo-nya menuju ke para biju. Saat itu, Boruto mendekati Sasuke sambil berkata, "Aku kaget dan tidak bisa memberikan jawaban sebelumnya. Kot yang asli sudah tidak ada lagi, Paman. Yang melakukan serangan terakhir tadi adalah karma putih miliknya." Mungkin ini sedikit rumit untuk dijelaskan, tapi karma putih itu memiliki kesadarannya sendiri apabila penggunanya sudah mati. Jika yang tadi itu berhasil, maka hal buruk yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi. Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba dari jasad tubuh Kot yang sudah hancur mengeluarkan asap tebal dari tubuhnya. "Tidak!" Boruto berteriak, lalu dengan cepat mengaktifkan rantai besinya untuk mengikat para biju, berusaha mencegah mereka terseret ke dalam karma putih. "Aku akan menghancurkan karma putih ini sepenuhnya," balas Boruto. Namun, sesaat setelah dia mengatakan itu, tiba-tiba dari jasad Kot yang hancur, muncul asap hitam pekat. Asap itu berputar, membentuk sesuatu. Boruto dan yang lainnya menatap dengan ngeri saat dari dalam kegelapan itu, sosok baru mulai terbentuk. "Tidak! Jangan bilang!" Boruto bergumam, matanya membelalak. Asap hitam itu mulai menghilang, memperlihatkan sosok humanoid dengan mata yang bercahaya aneh. Tubuhnya seperti perpaduan Kot dan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aura yang dipancarkannya bahkan membuat udara bergetar. Sasuke mempererat genggaman pedangnya. "Ini bukan lagi Kot. Sesuatu yang lain telah lahir." Obito menggeram. "Jangan biarkan dia bergerak." Boruto, dengan napas tersengal, menatap makhluk di hadapannya. Jadi, inilah hasil dari karma putih yang berevolusi sendiri. Makhluk itu membuka matanya yang bercahaya, lalu menatap Boruto dengan senyum mengerikan. "Akhirnya aku lahir." "Sialan. Bagaimana bisa ini terjadi?" Aura yang dipancarkannya bahkan membuat udara bergetar. Boruto menatap makhluk itu dengan tekad membara. Dengan sisa kekuatannya, dia mengaktifkan evolusi terakhir dari Jogan, membuatnya mampu melihat titik lemah karma putih. Dengan serangan kombinasi dari Susanoo, Sasuke dan Obito, serta jutsu terkuat Boruto, Girasen Senko, Shippuden dan makhluk itu akhirnya hancur berkeping-keping. Saat debu menghilang, Boruto berdiri terengah-engah. Sasuke dan Obito mendekat. "Kau melakukannya, Boruto?" ujar Sasuke dengan bangga. Obito menepuk pundaknya. "Pertempuran ini berakhir. Kau telah menang." Boruto tersenyum lelah. "Ya, akhirnya semuanya berakhir."